guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jill Angelica. Hari ini aku mau lanjutin top 5 local product. Kalau dari kemarin complexion udah concealer, loose powder, hari ini giliran compact powder. Aku ngerti sih kenapa banyak banget yang request compact powder, karena emang compact ya, ringkes gitu. Kalau hari itu butuh coverage, long lasting, pore blurring, all control, biasanya semua tuh udah dikemas compact di dalam compact powder. Seperti biasa, kelima produk ini aku sukanya sebenarnya sama rata. Tinggal kalian pilih aja sesuai dengan tipe kulit dan kebutuhan kalian. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke compact powder yang pertama. Compact powder yang pertama ini adalah yang paling berbeda dari kelimanya, karena dia sebenarnya tuh nggak ada foundation di dalamnya. Jadi namanya itu adalah The Realest Lightweight Compact Powder. Harga 175.000, 9,5 gram. Kalau compact powder biasanya itu foundation powder, kalau ini tuh enggak gitu. Karena dia bukan foundation powder, jadi coverage yang dia kasih sendiri itu hampir nggak ada sih, minimum banget. Jangan expect coverage dari Rose All Day The Realest Lightweight Compact Powder ini. Compact powder ini sendiri ada 3 warna. Ini sedikit bikin aku sedih. Hopefully Rose All Day team kalau nonton video ini tambahin dong warnanya. Bisa dibilang ini salah satu yang paling sering aku pakai dari kelimanya. Kenapa? Soalnya karena nggak ada coverage itu sendiri. Karena setiap makeup itu aku biasanya udah pakai foundation ataupun aku udah pakai concealer, udah ke cover semua gitu. Jadi aku butuh powder yang buat ngeset doang, dan ini the only kayak setting powder lokal yang ada gitu loh di pasaran. Pore blurringnya tuh bagus banget, makanya aku suka banget buat ngeset. Dia kayak langsung bikin halus gitu, kayak pakai filter Paris. Dia ada all controlnya, tapi nggak sampai senampol itu sih, cuman masih ada all controlnya, medium all control lah ya. Makanya aku bilang ini bisa buat all skin types. Mau kalian dry skin, mau kalian oily skin pun masih bisa pakai. Aku personally suka banget sama packagingnya, 5 out of 5. Karena buat setting powder kebanyakan itu pasti loose powder, nggak ada tuh yang press compact kayak gini. Dan ini tipis, enak banget gitu dibawa traveling, mau makeupan di jalan, di mobil, bisa. Aku juga suka banget sama puffnya. Maaf banget kotor, tapi puffnya sisi satunya itu dia kayak ada bulu-bulunya gitu. Jadi aku lebih sering pakai yang bagian ada bulunya, karena somehow kayak lebih enak aja gitu loh buat ngesetnya. Kayak lebih halus dan nggak tebel jadinya karena ada si bulu-buluannya ini. Aku sendiri stok yang light dan medium di rumah, karena yang light kalau buat full face itu sedikit kecerahan di wajah aku. Jadi aku pakai itu cuma buat di under eye, area tengah wajah lah ya. Dan untuk area luarnya itu aku pakai yang medium. SPF, yes, ada kandungan SPF, cuman emang nggak dikasih tahu sih berapa SPF-nya. Yang kedua, di sini ada Lucky Holy Perfecting Press Powder. Ini harga 180.000 dan ada 3 warna juga. Aku pakai shades-nya yang Aurora. Nah, kalau yang Lucky ini, dia tuh teksturnya aja tuh udah creamy banget untuk sebuah powder. Dia kasih coverage up to full coverage. Jadi kalau kalian orang yang males gitu ya pakai concealer atau foundation, mau langsung bedakan, langsung kelihatan flawless, this is for you guys. Pore blurringnya sendiri juga dapat banget, 5 out of 5, dan dia juga all control, nggak sampai yang kering gitu, masih berasa ada hydrate-nya. Jadi aku bisa bilang dia medium all control. Aku mungkin rekomend ini buat all skin types, tapi kalau kalian oily skin yang oily banget, nanti ada powder-powder lain yang all control itu lebih nampol gitu. Packagingnya sendiri aku suka ya. Menurut aku Lucky salah satu yang lumayan unik gitu dari packagingnya, kayak cushion mereka yang kotak. Dan aku belum pernah lihat juga powder yang bentuknya kotak kayak gini, bersih hitam, tulisan silver. Lucky banget. Aku suka looknya, professional look gitu. Cuman aku ada satu notes, kalau tim Lucky menonton video ini, bagian belakangnya ini kan ada bolong-bolong ini supposed to untuk bernafas. Nah, tapi di bagian belakangnya itu full ngelem. Jadi mungkin aku agak bingung gitu ya. Jadi pernafasan ini dari sisi lubang yang mana begitu. Tapi bedanya sendiri itu bagus, makanya aku suka. Sponsnya sendiri bahannya tuh regular sponge pada umumnya. Bentuknya kotak ya. Jadi kalian bisa dengan mudah nge-reach area-area lekukan. Terus kalau misalnya kalian mungkin pakai warna ini buat kontur atau bagaimana, kalian bisa nge-frame gitu, ngebentuk. For the puff is 3 out of 5. Sebenarnya aku sadar setiap kali aku pakai si Lucky ini, aku tuh berasa kayak emang flawless banget gitu loh. Dia juga udah ada kandungan SPF-nya, jadi cocok nih buat double protection. Another flawless compact powder, SK Flawless Powder Foundation. SK sendiri harganya 185.000 dan ada 4 warna. Warnanya juga range-nya lebih luas ya, dari yang paling terang sampai paling gelap. Itu bener-bener beda banget gitu. Sama kayak concealernya, aku pakai shades yang Custard. SK ini teksturnya juga tipe compact powder yang kayak creamy gitu. Jadi pas kalian ambil, bahkan kalian bisa kayak
bener-bener congkel gitu loh, karena se-creamy itu, berasa banget kayak udah ada coveragenya. Dia juga up to full coverage. What I love about SK, menurut aku SK itu salah satu brand yang emang fokus banget on the makeup result. Jadi nggak banyak yang dijanjikan, tapi emang dari segi makeupnya itu bagus dan se-flawless itu gitu loh. Jadi cocok banget kalau misalnya kalian professional makeup artist yang cari opsi produk-produk yang lebih affordable, lokal produk yang kualitasnya itu sebagus high-end produk, kalian bisa considering SK Flawless Powder Foundation. Aku cek sih dia nggak ngeklaim kalau dia ada SPF-nya. Pore blurringnya itu dapet banget 5 out of 5. Buat all controller sendiri dia tuh lebih medium ya. Jadi kalau kalian dry skin atau kalian oily skin itu masih bisa, jadi for all skin types. Packaging SK juga aku suka banget dengan rose goldnya mereka yang mewah, luxury, dan aku suka sama aplikatornya. Sponsnya SK tuh mirip kayak yang si Rose All Day, jadi duo side gitu. Yang sebelahnya tuh ada bulu-bulu halusnya, definitely yang aku lebih sering pakai sampai udah kotor kayak gini. Yang belakangnya itu yang berporinya gitu ya. Jadi kalau kalian mau lebih natural itu bisa pakai yang bagian ada bulu-bulu, tapi kalau kalian mau yang full coverage itu bisa pakai yang bagian sponge belakang yang berporinya. SK sama Lucky itu konsistensinya mirip, tapi kalau kalian tanya aku bagus mana atau perbedaan yang mana, dari aku pegang si teksturnya Lucky ini tuh berasa lebih tebel gitu loh, jadi coveragenya pun lebih dapet. Emang keduanya up to full coverage, tapi kalau SK butuh di layer dan butuh di build gitu coveragenya. Kalau kalian bener-bener dari bare face mau sampai dapetin full coverage, aku lebih rekomen yang Lucky. Tapi kalau kalian pakai foundation juga, terus concealer, mau extra coverage up to full coverage, kalian bisa considering buat ambil yang SK. Tapi keduanya sama-sama aku suka, makanya your choice. Selanjutnya, Makeover Power Stay Matte Powder Foundation yang W33 Honey Beige. Harga sendiri 179.000, 12 gram, banyak ya. Kalau lihat makeover ini ya, aku langsung bener-bener compact powder dari dulu zaman mamaku ya, kayak gini gitu loh, bentuk kayak bulat, size-nya itu bener-bener compact powder banget. Makeover punya rangkaian warna yang paling lengkap, mereka ada 20 shades. Aku udah pernah full swatch juga. Shades-nya kalian bisa cek video yang ini. Buat coverage-nya sendiri dia tuh lebih medium to full coverage, jadi defaultnya nggak langsung full coverage ya, kalian butuh layering, kalian butuh build coverage ya, mungkin 2 atau 3 layer buat dapetin hasil yang full coverage. Dia ada SPF-nya, ini the only compact powder yang kasih tahu SPF-nya tuh udah 15 PA++. Pore blurring-nya tuh dapet semuanya di sini. Compact powder harus ada pore blurring karena buat pore blurringnya sendiri 5 out of 5. Namanya aja udah matte powder foundation. Emang dia tuh hasilnya lebih mattifying ya, dan lebih ada oil controlnya juga. Ini salah satu compact powder yang punya high oil control. Aku rekomen banget kalian yang punya normal, combination, oily skin itu ke Makeover Matte Powder Foundation, karena nggak tahu ya, aku pas pakai si bedak ini tuh lebih berasa nggak minyakan aja gitu loh. Packagingnya sendiri aku suka ya, hitam, professional look, no complaint. Semuanya juga kepisah ya dari tadi, si sponge dan bedaknya, jadi tuh nggak kotor gitu loh. Ini salah satu sponge yang berbeda, biarpun dia nggak ada bulu-bulunya ya, tapi sponge ini tuh somehow lebih tebel gitu loh, fluffy, dan lebih enak aja gitu, kayak dilipet-lipet buat aplikasiin itu tuh dia nggak kaku, nggak berasa karet, nggak seret gitu loh pas buat aplikasiin si bedaknya. Makanya aku suka. Cuman emang aku personally pakai banget itu yang ada si bulu-bulunya, karena aku suka banget efek bulu-bulu itu. So buat sponge ya, ini 4 out of 5. Last one, ini adalah compact powder yang aku sering denger dan viral banget. Aku cobain sebenarnya karena kalian suruh aku cobain. Turns out emang bagus sih. Jadi untung ya viral tapi bagus. Lux Crime Blur and Cover 2 Cake. Harganya ini 129.000 dan ada 3 warna. Aku pakai yang buttercream. Buat formulanya sendiri dia tuh di tengah-tengah ya. Nggak sampai creamy banget, tapi tuh masih ada creamy. Dan kalau misalnya diambil itu tuh berasa ada tipisnya gitu loh. Kalian bisa dapetin medium up to full coverage. Aku sadar sih kalau nggak se-creamy itu pas pertama kali dipakai, itu tuh lebih ke medium coverage, tapi kalian bisa tambahin lagi another layer buat dapetin si full coverage-nya. Udah ada SPF, pore blurring-nya juga bagus. Aku inget waktu itu viral banget gara-gara dia emang coverage dan si efek pore blurring-nya. Soalnya emang kalau bisa pakai compact powder itu langsung kelihatan halus gitu loh permukaannya, kayak jerawat, tekstur beruntusan itu tuh lebih
kalem, nggak langsung yang kayak hai lihat aku, nggak kayak gitu loh. Ini adalah salah satu compact powder yang juga punya high oil control. Ya, again karena aku udah sering pakai, aku pakai yang seharian gitu ya. Even before pandemi itu aku pakai yang seharian juga. Dan ini adalah salah satu yang aku ngerasa setelah seharian pun wajah aku tuh nggak seberminyak pada biasanya gitu loh. Jadi kalian normal to oily skin dan kalian butuh bedak yang nahan minyak, kalian juga bisa cobain si Lux Creme ini. Packagingnya ini Lux Creme banget ya, hijau dengan grafik-grafiknya, sentuhan sedikit warna pinknya. Ini bener-bener Lux Creme banget. Sebenarnya the color and the graphic is not my favorite, tapi considering dari emang bagus bedaknya dan sebenarnya packagingnya itu aku suka gitu loh, kayak bentuknya itu tuh cantik, kotak tapi bulat di bagian atasnya itu cantik. So it's 5 out of 5. Sponsnya sendiri ini mirip kayak sponsnya Lucky, regular spons pada umumnya, bentuknya bulat aja, beda bentuk doang. It's 3 out of 5. So itu tadi kelima compact powder yang paling sering aku pakai dari lokal produk. Coba aku ada miss apa lagi atau apa yang kalian suka banget tapi nggak ada di sini yang harus aku coba, atau dari kelima ini ada favorit kalian juga, mungkin kalian juga bisa review ya di bawah. Jadi teman-teman yang nonton video ini makin banyak gitu loh referensinya pas mereka mau cobain compact powder yang mana, mereka bisa lihat-lihat di comment section. Kalau teman-teman mau request buat next top 5 lokal, komen juga di bawah. Like video ini kalau kalian merasa terbantu dan share ke teman-teman kalian yang lagi mencari compact powder. Subscribe ke channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video minggu depan di hari Rabu ataupun di hari Jumat. Follow aku juga di Instagram untuk another racun. Thank you so much for joining me today and I'll see you on the next video. Bye!